Yo, what's up kalau muda, welcome back again to Bros Film. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas film bertema detektif-detektifan dengan judul Red Notice yang rilis pada awal bulan November tahun ini. Perilisan film ini cukup booming karena dibintangi oleh 3 aktor besar yaitu Dwayne Johnson, Gal Gadot, dan Ryan Reynolds. Mantap memang. Mengisahkan seorang pencuri top papan atas dunia yang bekerja sama dengan seorang detektif anggota FBI dalam mengusut pencurian yang dilakukan oleh pencuri jago lainnya. Perjalanan mereka dalam penyelidikan, pengejaran, sekaligus pencurian tidak berjalan dengan mulus. Berkali-kali mereka dihadapkan dengan situasi dan jebakan tikus yang dipasang. Ditambah kejaran dari polisi internasional, semakin sulitlah misi mereka. Seperti apa keseruan aksi mereka dalam film ini? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Legenda mengisahkan cinta antara permaisuri Mesir bernama Cleopatra dengan jenderal Yunani bernama Antonius. Saking cintanya, mereka bahkan memilih mengakhiri hidup bersama karena tidak ingin berpisah satu sama lain. Di hari pernikahan, Antonius memberikan 3 buah telur emas berhiaskan berlian pada Cleopatra. Dan seiring berjalannya waktu, telur-telur itu hilang dan hanya dianggap sebagai mitos. Hingga pada tahun 1907, 2 butir telur ditemukan oleh seorang petani di pinggiran Mesir. Telur pertama kini dipajang di museum yang berada di kota Roma, dan telur kedua kini dimiliki oleh seorang pengusaha lewat pelelangan. Lalu yang menjadi misteri adalah telur ketiga yang tidak diketahui keberadaannya. Berbagai penggalian terus dilakukan, namun telur itu tidak dapat ditemukan. Dan tentu saja, namanya barang mahal pasti banyak yang mengincar. Di mana telur ketiga itu berada, semua akan dikupas tuntas dalam film Daftar Buronan. Red Notice. Di kota Roma, kita bertemu dengan seorang detektif FBI bernama John. Dia ditemani seorang inspektur Interpol bernama Das. Mereka menuju ke museum yang menyimpan telur pertama Cleopatra. John mendapati info bahwa pada hari itu telur tersebut akan dicuri. Bahkan kemungkinan terburuknya telurnya sudah hilang. Direktur museum yang tidak percaya membawa mereka ke sebuah ruangan, dan ternyata telurnya masih ada. John mencoba menggunakan sensor panas dan mendapati bahwa telur yang dilapisi emas tersebut tidak memantulkan radiasi. Dia lalu menuangkan sekaleng Coca-Cola ke telur itu. Perlahan-lahan telur itu meleleh yang berarti itu beneran telur palsu. Mereka langsung menutup pintu bangunan dan mengevakuasi pengunjung. Terlihat seseorang kabur dari ruangan itu. John lalu berusaha mengejarnya. Orang itu bernama Booth, pencuri kelas kakap sedunia. Booth menggunakan bom asap untuk mengacaukan suasana dan kabur dari sana. John yang terus membuntutinya kalah gesit karena kegedean badan. Namun John tidak kekurangan ide. Dia mengakali Booth dan mengambil rute lain. Booth juga berhasil lolos dari kejaran petugas keamanan. Dengan sedikit sentuhan, dia berhasil mengalahkan semuanya dan pergi dari sana. Booth yang mengira telah selamat dikagetkan dengan munculnya John yang menodongkan sebuah pistol padanya. Booth mencoba mengajak John bernegosiasi. Das yang muncul tiba-tiba membuat John lengah dan Booth kabur dengan memecahkan kaca gedung. Booth mencuri sepeda motor dan menggunakannya buat melarikan diri. John juga terpaksa mencuri mobil yang terparkir di sana. Namun karena terburu-buru, mobilnya tertabrak truk yang melintas. Booth berhasil kabur dan John hanya bisa meratapinya. 56 jam kemudian di Bali, Booth kembali ke rumahnya dengan membawa telur curiannya. Ternyata John sudah menunggunya di sana. Tentu John tidak sendirian. Dia bersama Das dan pasukan Interpolnya menggerebek rumah itu. Booth yang sudah tidak bisa berkutik mengembalikan telur itu dan menyerahkan diri. Dia diborgol dan diamankan. Das memasrahkan telur itu pada John untuk diletakkan di mobil lainnya. John memasukkan telur itu dan bersiap berangkat. Tapi seorang pasukan membuka kembali pintunya dan mengeluarkan telur emas lain dari dalam tasnya. John diberitahu si sopir kalau pintu belakang masih kebuka. John heran dan mengeceknya. Setelah tahu telurnya masih aman dan tidak ada seorang pun di sana, dia melanjutkan perjalanan. Lalu keluarlah seorang gadis berhasil menyelinap diam-diam. Kembali ke Roma 32 jam kemudian, Das mendatangi John yang sedang menunggu pesawat kepulangannya. Das mengambil telur emas dan menjatuhkannya hingga pecah di depan John, yang berarti telur itu juga palsu. John heran dan mengatakan mungkin saja Booth menipu mereka dengan memberi telur palsu. Das malah menuduh John yang mencuri telur itu karena dia mendapati bahwa seseorang mentransfer $8 juta ke dalam rekening John kemarin. Lalu pasukan Interpol datang menyergap dan menangkap John. Dia dibawa ke sebuah penjara di Rusia. Dan ternyata Booth yang menjadi teman sekamarnya. Booth menceritakan kalau telur-telur itu dihargai sangat mahal di pasar gelap. Seorang miliarder asal Mesir membuka penawaran sebesar $300 juta bagi siapa saja yang bisa membawa ketiga telur itu di hari pernikahan putrinya. Oleh karenanya, tentu saja banyak pencuri seperti dirinya yang mengincar telur-telur itu, termasuk orang yang mungkin telah menjebak John.
Telur kedua dimiliki oleh seorang pemasok senjata internasional bernama Voce. Setiap tahun dia mengadakan pesta besar di rumahnya. Dan Voce memiliki hobi mengumpulkan barang antik termasuk telur emas Cleopatra. Booth berencana mencuri telur itu kalau saja dia tidak gagal dan masuk ke penjara. Dia marah dan mengatakan pada para tahanan lainnya bahwa John adalah seorang polisi. Seorang napi yang mendengarnya mendatangi John dan sedikit memancing keributan. Dia mengajar John habis-habisan dan membuat suasana menjadi meriah. Polisi yang datang menenangkan mereka dan mengevokasi tahanan lainnya. Di dalam kamar, John tentu saja jengkel terhadap ulah Booth. Di saat mereka sedang bertengkar, mereka dipanggil dan dibawa ke sebuah ruangan. Mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Sarah. Dia adalah salah satu pencuri kelah kakap sekaligus saingan Booth. Dia juga mengincar telur emas Cleopatra dan dialah orang yang menjebak John. Setelah memiliki telur emas pertama yang dicurinya di Bali, dia mengirimkan 8 juta dolar ke rekening John. Tinggal menunggu waktu sampai Das menangkap umpan itu dan nasib John berakhir di penjara. Sarah menawari John dan Booth untuk bekerja sama mendapatkan telur-telur emas itu. Namun karena mereka menolak, mereka kembali dipasrahkan kepada kepala penjara untuk disayangi. John mengajak Booth bekerja sama menangkap Sarah, supaya John bisa kembali mengambil hidupnya dan Booth kembali menjadi pencuri nomor 1 dunia. Karena pesta Voce dilaksanakan besok malam, mereka harus kabur secepatnya. Malam harinya, sambil merencanakan pelarian besok, mereka ngobrol-ngobrol. Booth menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Dia pernah dituduh mencuri jam tangan kesayangan ayahnya, padahal dia tidak pernah melakukannya. Ayahnya tidak percaya dan mendiamkan Booth selama setahun sehingga Booth kehilangan kasih sayang seorang ayah. Hingga suatu hari, jam tangan ayahnya ketemu di dalam laci meja kerjanya sendiri. Namun ayahnya tidak sedikit pun meminta maaf padanya. Dan sejak saat itu, Booth memutuskan untuk menjadi pencuri terhebat sedunia. Memang benar kata pepatah, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Keesokan paginya, sebagai langkah awal melarikan diri, Booth mencampur sabun dengan cairan pembersih, lalu memasukkannya ke dalam mesin cuci. Tak lama kemudian, mesin cuci itu meledak. Mengerikan. Para polisi berdatangan ke tempat itu. Di tengah situasi yang amburadul, mereka menghantam beberapa polisi dan menyelinap kabur. Langkah berikutnya menggunakan kartu identitas yang sebelumnya Booth ambil ketika terjadi keributan antara John dan seorang napi di ruang makan untuk membuka pintu. Terakhir, Booth berhasil membobol tembok luar penjara. Namun mereka sedikit takut untuk maju karena penjara tersebut dikelilingi jurang yang dalam. Para penjaga terus mengejarnya, mendapati bahwa John dan Booth berhasil kabur. Mereka berdua merayapi pinggiran tembok dan melihat pangkalan helikopter di sana. Melihat penjaga di situ sedang sibuk, Booth datang dan John menghantamnya. Penjaga lain mulai menembaki mereka. John menyeru Booth untuk segera naik ke helikopter, sedangkan dirinya mengalihkan tembakan para penjaga itu. Booth berhasil mengalahkan pilotnya dan membajak helikopternya. Seorang penjaga mempersiapkan bazooka untuk menembak mereka. John berhasil menembak gerbang penjara sehingga para penjaga terperangkap di dalam. Dia lalu berlari menuju helikopter. Bazooka diarahkan dan diluncurkan padanya sehingga mengenai jembatan penyeberangan. John terlempar namun masih selamat dan nyantol di pinggiran. Booth segera menaikkan helikopternya dan gantian menembaki para penjaga. Kesempatan itu digunakan John untuk memanjat dan berhasil masuk ke dalam heli. Bazooka kembali diluncurkan ke arah helikopter, namun John berhasil mengalihkan pelurunya sehingga mereka selamat. Akhirnya mereka berhasil kabur dari penjara itu. Sarah membobol sistem keamanan gedung intelijen dan memberitahu Das bahwa John dan Booth melarikan diri. Dia juga menuliskan pesan untuk bertemu di pesta Voce besok malam. John dan Booth menggunakan pesawat pemberian teman Booth menuju pesta Voce. Dalam perjalanan, Booth menjelaskan bagaimana cara mainnya. Pesta dihadiri oleh para kriminal pembeli senjata Voce, dan pintu menuju ruang telur dijaga oleh 2 orang yang berjaga bergilir agar tetap waspada. Waktu mereka berotasi hanya 45 detik. Ditambah kamera pengawas di mana-mana membuat pergerakan sekecil apapun dapat ketahuan. Lalu brankas penyimpanan juga hanya dapat dibuka dengan memasukkan kode yang ada di HP Voce. Untuk membuka HP-nya tentu perlu pakai sidik jari si empunya. Ditambah dengan rekam wajah dan suara Voce, baru brankas itu bisa dibuka. Super duper aman ini sih. Oh my god. Tapi teknologi Booth juga tidak kalah canggih. Untuk mendapat wajah dan suara Voce, dia memakai aplikasi peniru wajah dan suara. Sisanya tinggal mereka lakukan secara manual. Tibalah saat pesta, John dan Booth sudah berada di posisi. Booth bertugas mengambil sidik jari Voce dan John mengambil HP-nya. Datanglah Sarah ke tempat itu. John yang melihat langsung mendatanginya. Booth mengingatkan untuk tetap meneruskan misi. Namun John sudah bodoh amat karena tujuannya adalah menangkap Sarah untuk membersihkan namanya. Dia mendekati Sarah dan mengatakan padanya bahwa dia akan menangkapnya. Mau nangkap penjahat kok laporan dulu? Karena tidak mungkin melakukan penangkapan dan mengaku sebagai polisi di tengah-tengah pesta para penjahat, John terus membuntuti Sarah. Bahkan sempat-sempatnya mereka berdansa bersama. Hal itu menarik perhatian Voce yang melihatnya. Dia menaruh gelasnya pada Booth dan mendatangi John.
John yang sudah bosan berdansa memaksa Sarah untuk ikut dengannya. Voce datang dan meminta John bertukar posisi dengannya. Mau tidak mau, John merelakannya. Ternyata John berhasil mendapatkan HP Voce. Nice. Booth sudah dapat sidik jari Voce dan John sudah punya HP-nya. Waktunya beraksi. Namun tanpa mereka sadari, Das juga ada di sana. Setelah Voce selesai berdansa dengan Sarah, dia sedikit berpidato. Saat itulah John dan Booth bersiap. Booth menumpahkan anggur di baju John. John tentu saja marah-marah. Kepala pelayan yang melihat insiden itu menyuruh Booth membawa John ke kamar mandi. Petugas keamanan yang melihatnya mengonfirmasi bahwa John telah diizinkan ke sana. Di balik pintu, Booth membajak kamera pengawas sehingga pergerakan mereka tidak diketahui. Dia juga mereset waktu rotasi para penjaga supaya bisa masuk. Bahkan mereka menyusup di tengah rotasi para penjaga yang tidak menyadarinya. Sesampainya di dalam, John membuka pintu terluar berangkas. Tapi tanpa sengaja dia menabrak Booth sehingga gelas yang berisi sidik jari Voce pecah. Booth yang panik berusaha mencari sidik jari di antara serpihan gelas. Sementara John menyiapkan alat rekam wajah dan suaranya, Booth berhasil menemukan sidik jarinya. Dia menyalinya dan membuka HP Voce. John memasukkan kata sandi yang tertulis di sana ke berangkas. Booth lalu melakukan pemindaian wajah dan suara Voce dan berhasil. Pintu berangkas kemudian terbuka. Hal ini menyebabkan muncul peringatan di ruang pengawas. Para penjaga heran karena Voce masih berada di ruang pesta sehingga mereka mengirim tim untuk memeriksanya. Saat John dan Booth mau masuk, Das ada di sana dan menodongkan pistol. John tertangkap basah sedang mencuri bersama Booth. Namun John berusaha meyakinkan Das kalau dirinya bukanlah orang jahat. Das yang tidak percaya menyuruh John untuk memborgol Booth. John menyetujuinya dan Booth tentu saja panik. Namun saat John berbalik, dia pura-pura memborgol tangan Booth. Di saat Das lengah, John menjatuhkan tembaknya dan masuk ke dalam berangkas bersama Booth. Pintu terkunci dan Das tidak bisa masuk. Sesaat, Booth pangling dengan kebaikan John padanya. Telur emas itu tersimpan di dalam. Ketika benar-benar berada di depan mata, tiba-tiba Sarah datang di depan mereka. John yang ingin menangkap Sarah dan Booth yang ingin mengambil telurnya dihadang Sarah dan terjadi sedikit gelut di sana. Sarah mampu mengimbangi permainan mereka berdua. Saat Booth bersiap 1 lawan 1 dengan Sarah, dia malah kabur. Sarah berhasil memborgol tangan Booth bersama John dan mengalahkan mereka berdua. Voce yang telah diberitahu ada penyusup bergegas ke ruangan itu bersama para pengawalnya. Saat Sarah berhasil mengambil telur itu, Voce dan kawan-kawan datang menyergap. Sarah lalu mengembalikan telur itu pada si empunya. Hal yang mengejutkan bahwa Sarah ternyata bekerja untuk Voce. John dan Booth yang kaget dikeplak hingga pingsan. Mereka terbangun dan terikat di sebuah ruangan bawah tanah. Voce dan Sarah juga berada di sana menyambut mereka. Sarah berbisnis dengan Voce untuk menemukan telur yang ketiga yang menurut informasi, Booth mengetahui di mana tempat itu. Booth tidak mau memberitahu mereka sehingga memaksa Sarah menggunakan cara kasar. Dia menyetrum John beberapa kali hingga meremelek. Namun Booth tetap tidak mau berbicara. Kini gantian Voce yang mencekik John hingga nyaris berpulang. Melihat hal itu, Booth langsung mengaku. Dia berkata kalau telur ketiga masih berada di Mesir dalam makam Cleopatra. Sarah dan Voce senang mendengarnya. Mereka merayakannya dengan bersulang. Tapi setelah minum, Voce ambruk tak sadarkan diri. Pengawal di luar yang masuk akibat mendengar ribut-ribut di dalam ikut ambruk dihantam Sarah. Sarah ternyata mengkhianati mereka. Kini telur kedua sudah dalam genggamannya. Dan Sarah bersiap untuk mengambil telur ketiga. Cantik sekali mainnya. John dan Booth ditinggalkan terikat berdua. Tiba-tiba Voce bangun dan dengan tatapan agak ngeliyeng, dia menembaki mereka. Untung gak ada yang kena. Ketika mau menembak lagi, peluru Voce habis. John yang berhasil melepaskan diri langsung menghantamnya kembali. John pergi meninggalkan Booth untuk menangkap Sarah. Namun Booth mengatakan bahwa yang dia katakan tadi adalah dusta. Untuk itu dia mengajak John bekerja sama. Booth untuk mendapatkan telur yang ketiga dan John menangkap Sarah untuk membersihkan namanya. Mereka keluar dari sana dan sampai di arena rodeo. Di sana ada banteng yang mengamuk. Tentu saja mereka kabur dari kejarannya. Voce yang terbangun dan mengejar mereka kembali tergeprek banteng itu. John dan Booth akhirnya berhasil lolos dan melanjutkan perjalanan. Mereka melanjutkan perjalanan menggunakan kereta. John kembali menanyakan pada Booth tentang lokasi telur ketiga. Namun lagi-lagi Booth tidak mau memberitahunya. John yang jengkel mengancam menjatuhkan Booth dari kereta. Namun Booth tidak goyang. Malah John sendiri yang goyang karena tidak bisa membunuh Booth yang sudah dianggap sebagai teman sendiri. John menceritakan bahwa ayahnya adalah penjahat dan penipu. Sejak dirinya berusia 13 tahun, dia hanya tinggal bersama ibunya. Karena ayahnya adalah penjahat, dirinya memutuskan untuk menjadi polisi. Dan untuk mendapatkan hidupnya kembali, John membuat perjanjian untuk membantu Booth menjadi pencuri nomor 1 sedunia. Polisi malah bantuin maling. Booth setuju dan menceritakan sebuah sejarah. Di akhir Perang Dunia Pertama, kekalahan Jerman sudah di depan mata.
Di saat itu, seseorang bernama Rudolf yang merupakan pedagang kepercayaan Hitler kabur ke Argentina membawa semua kekayaannya. Selama 70 tahun, banyak detektif amatiran dan pedagang pasar gelap mencari lokasi harta itu yang dipercaya berada dalam sebuah bunker rahasia di Amerika Selatan. Dan salah satu pemburu harta itu adalah ayah Booth. Ayahnya pernah membeli jam tangan yang ternyata adalah milik Rudolf di sebuah pelelangan. Setelah ayahnya berpulang, Booth menemukan jam tangan itu. Karena jengkel, dia membanting jam tangan itu hingga pecah. Namun di dalam jam itu, dia menemukan sebuah kepingan yang menyimpan lokasi rahasia telur ketiga. Sampailah mereka di hutan Argentina. Karena cukup lama berputar-putar dan tidak menemukan bunker yang dicari, John mulai kesal. Dia merobek peta yang dibawa Booth dan membanting kompasnya. Ternyata dia mengenai sesuatu di sana. Mereka langsung menggali-gali dan mendapati pintu masuk rahasia. John membuka kuncinya dan tersedia tangga jalan ke bawah. Mereka menuruninya dan sampailah di pintu berikutnya. Terdapat kontak aneh di sana. Booth menempelkan arloji ayahnya dan sedikit mengutak-atiknya. Lalu terbukalah pintu itu. Di dalamnya terdapat berbagai macam barang antik. Mereka bahkan menemukan mobil berlapis emas. Dan tentu saja telur emas yang ketiga. Lagi-lagi Sarah muncul di sana dan menodongkan pistol pada Booth. Ternyata Sarah telah membututi mereka. Booth mau tidak mau menyerahkan telur itu. Tiba-tiba Das datang bersama pasukannya ke sana. Terjadi baku tembak di sana. Mereka lalu menggunakan mobil mewah yang terparkir di sana untuk kabur. Booth melemparkan bom untuk meledakkan pintu keluar. Das dan pasukannya tidak tinggal diam. Mereka mengejar menggunakan mobil lain yang terparkir dan terjadi aksi kebut-kebutan di sana. John terus menembaki pasukan yang mengejar dan beberapa mobil mengejar tumbang dalam balapan itu. Das berhasil menyusul mobil John dan menyenggolnya sehingga Booth terlempar ke mobilnya. Das juga berhasil merebut tas Booth untuk mengambil telurnya, tapi Sarah bisa menahannya. Karena lajur Das mau habis, dia mengerem sehingga telur di dalam tas tadi terlempar. Booth langsung sigap menangkapnya dan melompat ke mobil John. Mereka sampai di ujung jalan. Sarah terus tancap gas sehingga mobil mereka menembus air terjun dan jatuh ke sungai. Mereka bertiga melompat keluar dan berhasil lolos dari kejaran Das. Booth berhasil menyelamatkan diri bersama telurnya. Namun karena tidak melihat John, dia meletakkan telurnya dan berusaha mencarinya. John ternyata masih hidup dan selamat. Booth lebih memilih menyelamatkan John daripada telurnya. Sungguh teman yang baik. Sarah pun juga berhasil selamat. Booth dengan songongnya mengatakan pada Sarah bahwa dia menang kali ini. Ditambah Sarah bakal dipenjara akibat ulahnya, membuat Booth tidak akan terkalahkan. John yang mau memborgol Sarah malah menciumnya. Booth tentu saja melongo melihatnya. Ternyata John dan Sarah adalah partner. Mereka bekerja sama demi mendapatkan telur yang ketiga. Aksi sebelumnya hanya sandiwara belaka. John lah yang memberikan telur pertama pada Sarah di Bali, berikut dengan telur keduanya. Dan berkat Booth, mereka berhasil mendapatkan telur yang ketiga. Benar-benar membagongkan. Booth hanya bisa pasrah dan menyerahkan telurnya. Dia diborgol pada sebuah pohon. John juga mengatakan bahwa memang ayahnya adalah penjahat. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk menjadi penjahat yang melebihi ayahnya. Sungguh cita-cita yang mulia. Booth lalu ditinggal sendirian di tengah hutan. Ketiga telur tadi akhirnya dibeli oleh seorang miliarder sebagai hadiah pada pesta pernikahan putrinya. John dan Sarah yang ada di sana juga lagi senang karena baru saja menerima kucuran dana segar. Di tengah pesta, tiba-tiba datanglah pasukan Interpol menyergap mereka. Das menahan si bapak dan menyita telurnya. John dan Sarah yang melihat sergapan itu lalu kabur. 6 bulan kemudian, John dan Sarah selesai berenang dan lagi bermesraan di atas kapal mewah. Tiba-tiba Booth muncul di sana. Di saat mereka meninggalkannya sendirian di hutan, Das menangkap dirinya dan mengirimnya lagi ke penjara. Namun lagi-lagi berkat kemampuan kaburnya, Booth berhasil lolos. Booth lalu memberikan bocoran akun rekening milik John dan Sarah kepada Das. Dan tidak butuh waktu lama, uang 300 juta dolar yang baru saja mereka terima kini hilang tak bersisa. Sungguh pembalasan yang manis. Booth kali ini menawari target pencurian baru. Kalau John dan Sarah menolak, Das bakal segera menangkap mereka. Mau tidak mau mereka menerima tawaran itu, dan lagi-lagi Das yang menggerbek mendapati target kosong. Das memasukkan nama John, Sarah, dan Booth menjadi buronan internasional, dan kini mereka bertiga bekerja sama dan beraksi menjadi trio maling internasional. Dan cerita pun selesai. Dan begitulah seluruh alur cerita film Red Notice. Buat yang suka film kriminal dan aksi, menurutku ini filmnya boljuk sih. Dari film ini aku belajar suatu hal yang sungguh mengharukan. Tekunilah hobimu sampai itu membawamu kepada kesuksesan. Kalau hobimu masak, teruslah berusaha sampai jadi koki yang handal.
Kalau hobimu menggambar, berusahalah untuk menjadi pelukis terkenal. Begitupun kalau hobimu mencuri, tetap jalani itu, siapa tahu nanti bakal jadi maling profesional. Dan akhir kata, aku admin Bos Film pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review film berikutnya. Salam nonton.